loh yang perlu diimajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh, berkicau soal hidup. Ya, apa sih hidup itu sejatinya? Sebelum kita membahas soal hidup, mari kita buat satu pertanyaan tentang apa sejatinya hidup itu. Tentu banyak keterangan yang bisa kita deskripsikan tentang hidup. Secara biologis, hidup ditandai oleh adanya satu pertumbuhan, perkembangan. Jadi hidup secara biologis itu sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Binatang, mulai dari yang kasat mata sampai yang tidak kasat mata, ciri dari hidup mereka itu ditandai dengan tumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan tanaman, ciri dari kehidupan mereka ditandai dengan tumbuh dan berkembang. Tentu juga termasuk kita manusia. Itu salah satu ciri dari hidup. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ciri lain dari hidup secara sosiologis adalah kalau manusia itu bermanfaat, diterima oleh peradaban, dan tidak mendatangkan kesengsaraan, penderitaan kepada orang lain. Itu dianggap sebagai hidup. Bagaimana dengan penjahat, koruptor, atau katakanlah orang-orang yang sebagian besar kita menganggapnya asosial, yang pekerjaannya, kegiatannya itu jauh dari pakem-pakem kemanusiaan. Ada yang mengatakan secara biologis mereka memang hidup, tapi secara sosiologis sesungguhnya mereka tidak hidup. Baik teman-teman, apapun itu definisi tentang hidup, tentu yang paling pas untuk kita definisikan secara biologis, ya hidup itu ditandai dengan ciri bertumbuh dan berkembang. Dan sebagai manusia makhluk sosial tentu ada dua sisi yang bertumbuh dan berkembang dari kita. Sisi jasmani, fisik, ya ditandai dengan katakanlah pertumbuhan panca indera kita dengan benar, tubuh kita dengan benar. Lalu secara psikis, kematangan mungkin intelektual kita, spiritualitas kita, sisi rohani kita juga harus bertumbuh dan berkembang. Teman-teman, pertanyaan kedua adalah, apa sih yang terpenting dari satu hidup atau kehidupan? Ini pertanyaan kedua. Kenapa kita perlu bertanya soal apa yang terpenting dalam hidup ini? Supaya kita bisa tahu prioritas apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Banyak jawaban subjektif yang bisa kita keluarkan tentang apa yang terpenting dalam hidup ini. Tetapi bagi Bang Kica, yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup itu sendiri. Hidup secara biologis yang didefinisikan dengan bertumbuh dan berkembang, yang juga secara non-fisik, katakanlah rohani, juga bertumbuh dan berkembang. Lalu, bagaimana kita menempatkan pentingnya hidup? Apakah pentingnya hidup di saat kita balita dengan remaja, dewasa, atau menua itu sama? Ya, untuk perihal yang sifatnya fisik, menurut Bang Kica sama. Kita butuh asupan yang baik terhadap tubuh kita agar bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Kita butuh penjagaan yang baik terhadap fisik kita, kesehatan kita, agar terhindar dari hal-hal yang bisa mengakibatkan terganggunya bertumbuh dan berkembang fisik kita. Tetapi di sisi lain ada perlakuan yang mana yang penting dalam etape kehidupan kita. Tentu seorang balita, apa yang penting dalam hidupnya berbeda dengan seorang anak remaja. Begitu juga seorang anak remaja berbeda apa yang penting dalam hidupnya dengan seorang orang dewasa. Begitu seterusnya. Artinya apa yang terpenting dalam hidup ditentukan oleh di etape mana kita sedang berada. Bagi anak-anak barangkali
suasana bermain, perasaan damai karena dikasihi, disayangi, lingkungan yang memberikan penerimaan yang total terhadap mereka, itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan psikis mereka. Anak-anak itu kalau kita analogikan persis seperti lahan tempat kita menyemai bibit, maka lahan tentu harus kita buat sedemikian rupa sehingga dia subur, sehingga dia keadaannya baik, sehingga dia layak untuk kita tanami. Bibit apapun yang akan kita tumbuhkan di sana. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, ketika remaja atau usia sekolah, tentu yang paling penting bagi anak-anak usia sekolah tersebut adalah belajar, memaksimumkan potensi diri, memberikan yang terbaik dari kemampuan atau kapasitas yang dia punyai. Dan yang tak kalah penting adalah mencari tahu ke dalam talenta spesifik yang spesial yang Tuhan alam berikan kepadanya dan mencoba menggali talenta tersebut dengan tentu mempelajari, menyentuhnya dengan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, sekali lagi, apa yang penting dalam hidup atau apa yang penting dilakukan di dalam hidup itu tentu saja secara etape berbeda-beda. Lain halnya orang yang sudah bekerja, maka yang perlu atau yang penting dilakukan adalah memaksimumkan kemampuannya, profesionalitasnya, daya kreasinya, sehingga apa yang dia kerjakan itu adalah menghasilkan sesuatu yang maksimum, potensi maksimum yang dia punya. Gitu teman-teman. Secara umum, Bang Ica ingin memberi, katakanlah sedikit resep. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi Bang Ica ingin kita sharing kembali apa yang harus dan tidak harus kita lakukan dalam hidup ini. Pertama, tentu kita harus memperlakukan diri kita sebagai seseorang yang patut layak dibantu. Jadi teman-teman, mari kita men-treat diri kita ini adalah sosok yang layak, yang harus kita bantu. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, itu tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk lebih memberdayakan diri kita ini. Jadi itu yang pertama teman-teman. Lalu yang kedua, tentu yang namanya kita sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan banyak orang, bertemu dengan teman-teman, maka mari kita hanya memilih teman-teman yang kita baca ingin memberikan yang terbaik buat kita, dan kita pun tulus ingin memberikan yang terbaik buat teman tersebut. Jadi selalu berteman dengan orang-orang baik. Ya teman-teman, lalu yang ketiga adalah jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan. Tapi selalu bandingkan diri Anda dengan diri Anda yang sebelumnya. Jadi secara time series, mari kita menilai diri kita ini dengan membandingkan diri kita yang sebelumnya. Lalu teman-teman, hindari berbohong. Selalulah berkata yang benar. Apalagi teman-teman, mari dalam setiap berinteraksi dengan orang lain, apapun yang akan kita katakan, harus hadir dalam pikiran kita bahwa orang lain tersebut atau lawan bicara kita tersebut, orang dengan siapa kita berinteraksi tersebut, boleh jadi sudah tahu atau lebih banyak tahu tentang apa yang akan kita kemukakan. Sehingga kita benar-benar berhati-hati dalam melakukan interaksi. Baik teman-teman, itulah soal hidup. Sekali lagi teman-teman, hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Dan sekali lagi, yang terpenting dalam hidup adalah hidup itu sendiri. Terakhir Bang Ica ingin menutup kicau pendek ini dengan sebuah nyanyi. Nyanyi ini Bang Ica buat syairnya, lalu iramanya di generate oleh AI, Artificial Intelligence. Selamat mendengarkan, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.